Kejebolan nih kita nih. Iya lagi. Asli, Cil gak nyaman deh Cil. Sebentar ya teman Kliwon, kita nanti lanjut ya. Bentar ya. Sorry nih, banget. Ini harus nih. Ini nggak apa-apa masuk, cuma nanti kita lanjut ya. Oh ini nggak bener. Ini dipotong aja Cil ya? Dipotong aja nanti. Oke ya. Siap. Bentar. Berawal dari sebuah perbincangan sampai pada akhirnya momen menyeramkan itu terjadi. Nggak ada angin sama sekali. Tiba-tiba tirai itu kayak disibak. Pulang gitu. Anjir. Iya. Dia. Videografer gue langsung mundur ke samping gitu. Anjing gitu. Terus gue sama Bimo kayak melongo gitu. Wah. Dan di Gunung Satu ini juga, ia pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan bersama rekan pendakiannya. Mulai dari kehilangan jalur, hingga berbagai peristiwa di luar batas nalar. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Si Judi bilang ke porternya, "Bang, saya ngelihat ada anak kecil pakai jaket merah, termuter." Kata porternya bilang gitu dia, "Oh, kalau kata orang sini, itu disebutnya si merah," katanya. Si merah ini jin yang seringkali wujudnya tuh ganti-ganti. Kadang jadi pendaki, kadang jadi anak-anak, kadang jadi nenek-nenek. Halo Sob, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber. Dia adalah salah satu host di salah satu channel namanya PMK, yaitu Padepokan Malam Kliwon ya Bang. Siap. Dan ternyata usut punya usut, narasumber gue kali ini, dia mempunyai cerita pengalaman yang mungkin di luar nalar waktu pendakian di Gunung Gede tahun 2009. Penasaran kan dengan ceritanya seperti apa? Kita langsung aja nih sapa dulu narasumber gua pada malam kali ini. Halo Bang Danu. Halo Bang Indra, apa kabar? Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Danu gimana Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah, terima kasih banyak Terima buat kasih Bang banyak Indra juga nih Bang. udah mengundang kita kemarin nih. Amin. Channel UMKM. Iya benar, kita kan sama-sama channel UMKM Bang ya. Nah, oke nih Bang Danu, bicara tentang pendakian gunung nih. Ternyata Bang Danu tersendiri punya pengalaman pendakian gunung di Gunung Gede ya? Betul. Tahun 2009 nih Bang. 2009. Ini waktu gue masih kelas 1 SMA waktu itu, September. Masih asri banget tuh ya. Seremnya seperti apa dan kayak gimana, ngalamin kejadian apa aja. Di situ juga nanti Bang Danu menceritakan juga selain pendakian gunung juga pengalaman-pengalaman dari jin gunungnya juga tuh Bang ya. Jin puncak. Jin puncak ya. Oh iya, jin puncak kayak gimana. Jadi kalian wajib simak cerita ini sampai habis. Nah, bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Dan jangan lupa juga dengan kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Orukannya jika tidak siap. Jadi gue tuh SMA tuh tergabung ke dalam sebuah ekstrakurikuler, pecinta alam lah, gitu. Jadi gue tuh SMA di sebuah SMA negeri di Lenteng, gitu. Jadi ini cerita waktu gue kelas 1 dan pertama kalinya nih gue pengen ikut, waktu itu istilahnya fun hiking. Fun hiking. Okay. Jadi nggak cuma angkatan gue doang, tapi juga ada senior-senior lah waktu itu. Jadi kita total tuh kurang lebih angkatan gue tuh 6 orang. Kelas 2-nya itu mungkin 5 atau 6 orang, gue lupa. Pokoknya kelas 3-nya tuh 1 orang. Gitu. Dan kita pengen mendaki ke Gunung Gede. Gunung Gede. Karena waktu itu yang gue tahu ya, Gunung Gede itu kan ramah buat pemula kan. Jadi kita waktu itu berangkat, ngumpul di sekolah, di Lenteng. Terus jalan kaki ke stasiun Universitas Pancasila, dari UP naik kereta ekonomi tuh Bang, naik kereta ekonomi ke Bogor, sampai di Bogor kita nyarter angkot, dan waktu itu kita memutuskan untuk naik lewat jalur Putri. Oh iya. Dan balik lagi, disclaimer, gue bener-bener pertama kali nih mendaki, jadi kita bener-bener nurut aja nih sama yang diinformasikan sama senior, dan katanya kenapa lewat Putri, biar jalurnya tuh lebih cepat, kalau nggak salah ya, lebih cepat gitu. Dan waktu itu regulasinya di TNGGP, seingat gua adalah kita nggak boleh mendaki
rombongan kita doang. Jadi harus ada guide atau porter. Waktu itu ada guide atau porter. Nah, jadilah kita mungkin sekitar 13 orang ya. Totalnya tuh. Mulai pendakian itu, gue ingat waktu itu habis sholat zuhur. Nah, di awal pendakian itu, seingat gue adalah perkebunan warga dulu ya. Yang kita lewatin tuh, perkebunan warga. Terus, selama pendakian itu, kita kan persiapan fisiknya lumayan tuh Bang. Buat fun hiking itu sekitar sebulan kayaknya deh. Latihan fisik, dan jadi nggak kaget-kaget banget nih pas di awal-awal. Cuma emang namanya pemula dan bawa carrier segitu berat, badan juga masih kecil-kecil dulu SMA kelas 1. Jadi agak sakit juga nih bahu. Terus gue sebenarnya nggak terlalu apal post by postnya gitu sebenarnya. Karena yang gue ingat adalah waktu itu di rute atau di jalur itu selama pendakian ke atas tuh kita nggak ngalamin hal yang mistis, nggak ngalamin hal atau halangan apapun. Jadi kayak bener-bener moodnya tuh juga ceria, bener-bener lagi fun hiking aja, jalan gitu rame-rame. Banyak celetukan, ngobrol, karena basicnya emang gue sama teman-teman seangkatan nih, terutama cowok-cowoknya tuh emang seneng bercanda kan. Sampai Surya Kencana itu tengah malam. Jam 12:15, hampir setengah 1 pokoknya. Itu hitungannya jam lah ya. Itu hitungannya lama ya buat pendaki. Iya, karena emang banyak istirahatnya Bang. Santai, namanya fun hiking. Bener. Karena banyak istirahat ya. Gue juga ngerasa, jadi salah satu teman angkatan gue nih perempuan, dia yang paling gampang lelah ternyata. Jadi yang sering kali ngehambat ketika kita lagi on track, terus dia minta rest gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau nggak mungkin ditinggalin kan. Ya udah mau nggak mau akhirnya kita ya udah nggak apa-apa deh. Kita langsung buka tenda, bagi tugas. Yang cowok tuh buka tenda, bangun tenda. Terus yang cewek pada buka kompor dan masak air. Kita bakal bikin makan malam sama bikin kopi waktu itu. Dan untuk pertama kalinya, gue baru tahu ternyata air mendidih di situ itu nggak panas sama sekali ya. jadi kan dia blubek-blubek tuh Bang. Gue ingat banget waktu itu gue bikin coffee mix. Bikin kopi gue. Terus, wah panas. Ini kelihatan panas banget kan. Pas gue minum, kok adem, nggak ada panasnya sama sekali gitu. Tengah-tengah, pas paginya baru gue berasa lidah gue melepuh tuh. Ternyata karena saking dinginnya malam itu, menurut senior gue yang kelas 3, kan gue tanya, Bang, sebetulnya namanya siapa ya? Mahdi kali ya? Iya, Mahdi. Bang Mahdi, ini suhunya berapa ya Bang? Dia kayak bawa termometer atau apa, gue lupa. Pokoknya dia tuh ngomong, ini kayak -2 nih, gitu. Emang wajar ya sampai minus di situ ya? Asli, pernah gue ngerasain juga. Oh wajar ya, iya. Dan waktu itu tuh yang gue ingat adalah memang masih kemarau. Jadi kalau di gunung kan kemarau makin dingin ya, makin dingin ya, iya benar. Bangun itu sekitar jam 5:30 pagi. 5:30 pagi, dimana dan untuk pertama kalinya juga gue keluar tenda, yang gue lihat itu putih, semuanya putih. Hamparan Surya Kencana tuh kan lebar, lembah gitu kan. Itu putih semua tuh. Putih semua. Terus gue bingung kan, gue bangunin temen gue. Coy, lihat dah, kok putih semua ya? Ternyata itu kayak kembang es Bang. Oh, oke. Kayak lo kalau freezer lo garuk, kayak gitu. Dan itu gue baru tahu tuh, saking dinginnya semalam, lembah rumput dan edelweiss itu tuh berlapis kembang es itu. Sampai gue cek di sleeping bag sama matras gue, itu kembang es semua. Dan gue nggak heran kalau semalam kita pada menggigil tuh kedinginan. Udah, akhirnya keluar tenda, ngeliat-liat sekeliling, itu amazed banget. Gue takjub banget pertama kali naik gunung, ngeliat pemandangan yang seperti itu. Terus kita lari-lari, bercanda-bercanda, terus masak air. Kita sarapan. Nah, sambil sarapan ini, gue tuh nanya sama senior gue. Dan balik lagi ya, ini adalah pola pikir anak kelas 1 SMA yang masih blow on. Jadi pertanyaannya juga cetek gitu ya. Gue nanya ke senior gue, Kak,
kenapa sih Edelweiss nggak boleh dibawa turun? Kenapa sih nggak boleh dipetik? Kan dia bunga abadi, gitu. Janganlah, kalau emang lu beneran pecinta alam, ya lu harusnya jaga. Nggak lu bawa demi kepuasan pribadi lu, gitu. Nah, teman gue salah satu angkatan gue nih cowok, sebutannya Judi gitu ya. Si Judi ini nyeletuk. Iya, ntar lu diikutin lu, gitu. Oke. Bercandanya gitu. Kalau kita petik, ntar diikutin. Terus dia ngomong lagi, ya udah kalau diikutin tinggal ikutin balik. Gitu. Betul. Jadi sompralnya tuh di situ tuh kayaknya. Gue ngerasa kayak kita agak kurang ajar tuh di situ pas ngomong. Udah kalau diikutin tinggal diikutin balik, susah amat lu. Sekitar jam 10 kalau nggak salah, jam 10 pagi kita packing rapi-rapi semua dan bersiap muncak. Sampai di puncak itu jam 12-an atau setengah 1 siang lah. Pokoknya jam-jam zuhur gue inget tuh. Setengah 1 siang kita foto-foto, terus ngobrol-ngobrol. Nggak lama di puncak, mungkin cuma setengah jam atau 45 menitan gitu. Kita turun. Kita turun, dan di perjalanan turun ini juga nggak ada kendala apa-apa tuh Bang. Nggak ada peristiwa yang gimana-gimana menurut gua. Sampai ke kita istirahat tuh di kandang badak. Di kandang badak itu mungkin sore sekitar jam berapa? Jam 3 mungkin ya. Oke. Ya. Berarti ini dari sistemnya itu, lintas ya dari Putri. Oh iya benar-benar. Cibodas. Benar-benar. Jadi ini yang gue dengar dari senior gue waktu itu tuh kita mengambil rute berangkat dari Putri turunnya sampai Cibodas. puncak, turunnya ke Cibodas. Iya. Munggung ya bilangnya. Gue takut salah. Iya. Intinya kita ngambil rute yang kayak gitu. Nah gue namanya anak baru, ya ngikut aja. Aman Bang, ngikut aja kita. Gitu, kita sampai di kandang badak tuh sore, gue lupa jam 3 atau jam 4 gitu Bang. Pokoknya kita istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, yang minum air putih maksudnya minum air putih. Bukan minum-minuman ini ya? Bukan. Aman banget itu. Terus, udah lanjut, sampai menjelang maghrib. Nah, sampai menjelang maghrib, mulai gelap, kita semua ngeluarin senter. Pendakian yang sebelumnya itu banyak ketawa, banyak bercanda, di jelang maghrib itu tuh agak berubah moodnya. Jadi pada nggak banyak bercanda. Gue nggak tahu kenapa, tapi yang gue inget banget adalah ketika udah maghrib, kita itu melewati air panas itu loh Bang. Oh iya. Tebing air panas itu ya? Iya, tebing air panas gitu. Gue nggak tahu, gue nggak inget apa namanya. Pokoknya gue inget banget itu maghrib, senter kita semua udah nyala. Terus porter gue atau guide gue saat itu yang tadinya masih sering bercanda, ketawa, di momen itu dia udah nggak ketawa-tawa, udah serius gitu tonnya. Moodnya berubah, tensinya tuh kayak naik. Jadi gue kayak ngerasa, kok kayak lagi pelantikan nih rasanya, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba semua jadi serius. Dan pas nyebrang itu, si porternya tuh yang tadi gue bilang, tonnya serius, terus dia minta untuk, yuk cepat. Carrier oper aja. Ngomongnya serius tuh. Carrier oper aja. Oper. Kita ngelewatin itu, lanjut lagi jalan. Terus di malam itu, ternyata salah seorang senior gua, perempuan, dia tuh kayak nggak fit gitu badannya. Dia nggak fit, sampai dia tuh harus digendong sama guide-nya, sama porternya. Itu nggak fit karena sakit atau terkilir kakinya atau memang karena kondisi tubuh aja tuh? Terkilir sih nggak. Gue inget dia nggak jatuh atau apa. Yang gue inget adalah kayak lemes. Cuma gue nggak tahu triggernya apa ya. Intinya yang gue inget dia tuh lemes sampai nggak bisa jalan lagi. Akhirnya carrier-nya dipegangin, dianya digendong sama porter. Udah tuh. Dan di malam itu kita lanjut jalan dengan kondisi senior gua yang sakit itu digendong sama porter. Di belakangnya itu si Zudi tadi, teman gua yang sompral tadi. Belakangnya itu dia, belakangnya Zudi itu gua sama teman gua seangkatan cewek. Baru ke belakang rombongan yang lain. Jadi formasinya tuh kayak gitu tuh urutannya. Nah, di malam itu ternyata ada beberapa kejadian yang menurut gua nggak masuk akal. Yang pertama, yang gue inget banget adalah kita lagi di jalur,
Ini mohon maaf gue agak lupa urutannya ya bang. Pokoknya kita ada di jalur, tiba-tiba dari arah atas itu udah suara kayak tahak sendawa yang gede banget. Kayak gitu. Itu satu rombongan gue kayak kesentak, langsung diem semua. Terus refleks pasti kita pengen ngarahin senter ke atas kan. Iya. Itu porter dari depan langsung teriak, "Senter semua jangan ada nyorot ke atas. Jangan ada nyorot ke atas ya. Udah, biarin aja. Wih, merinding lagi gue. Udah tuh, jalan. Nah, di momen itu gue mulai ngerasa, ini kok nggak jadi fun hiking lagi nih. Kayaknya kejadian ini bukan hal yang lumrah juga nih buat teman-teman gue yang lain, buat senior-senior gue yang lain. Ya udah, makin mencekam. Udah kita jalan terus. Sampai gue itu merasa kita tuh jalan di rute yang itu-itu aja. Oh, iya. Jadi contohnya gini, misalkan ya, senior gua dari jauh tuh kita ngelihat shelter, kita bilangnya shelter ya. Iya. Ada shelter, kan ada gentengnya tuh bang. Genteng shelter itu, yang gue lihat adalah cahaya bulan itu lagi terang. Jadi dari cahaya bulan aja tuh mantul, kelihatan dari jauh. Pernisnya genteng tuh dari jauh. Senior gue bilang, di depan ada shelter, tahan ya, jalan terus, di depan ada shelter. Gue juga ngeliat. Ya kak, udah jalan terus. Sampai depan, tek, pohon lagi. Dan itu berlangsung beberapa kali. Shelter yang tadinya udah di depan kelihatan, nggak sampai-sampai. gone. Iya, nggak sampai-sampai. Itu. Terus, gue tuh inget salah satu penanda di gede itu tuh kayak ada patok-patok kilometer gitu bang. Iya, HM. Iya, ada patok-patok itu. Dan gue nggak inget berapa angka persisnya, tapi yang gue inget adalah let's say angka tuh dari 21, 20, 19, 18, harusnya terus dong ke bawah. Nah itu ngulang lagi. Dari 21, 20, 19, itu kalau nggak salah sampai 3 kali gue ngelihat patoknya sama. Anjir. Dan gue ngerasa, ini kok kayak di film ya. Gue tuh sempat kepikiran, ini kalau kejadian kayak gini tuh kita bisa keluar nggak sih dari looping yang seperti ini? Atau kita harus bermalam gitu. Gue mikir kayak, ini kayak di film nih, kayak gini-gini nih. Anjir, berarti pada saat itu lu tahu dong bang, kalau lu disasarin di situ-situ aja. Iya, setelah ngeliat patok tadi. Gue langsung ngeh kayak, ini nggak normal nih. Harusnya nggak selama ini nih kita turun gitu. Udah, itu patok. Kemudian temen gue si Zudi itu di jalur, ini dia baru cerita pas di bawah ya. Cuma di jalur itu ternyata dia ngeliat di salah satu pohon itu ada sosok anak kecil pakai jaket merah, lari-lari nyetirin pohon. Lari-lari gitu. Tapi dia nggak ngomong nih. Cuma dia kayak buang muka, udah jalan. Gitu. Terus kita sampai di jalur setapak di mana tiba-tiba kita mencium wangi udang jahe yang wangi banget. Udang jahe. Wangi jahe gitu bang. Terus balik lagi, nggak ada yang ngomong sama sekali, semua nyium, tapi disimpan, nggak ada yang ngomong. Udah jalan aja. Nah, gue inget banget waktu itu tuh kita ngelewatin semacam jembatan kayu. Itu di apa nama daerahnya ya? Rawa Gayonggong. Kita ngelewatin jembatan kayu itu dan banyak bolongnya kan, banyak bolongnya, terus saling ngingetin gitu. Hati-hati, awas, hati-hati langkahnya. Teman sebelah gue, sebut aja namanya Avi, dia sangkatan gue, cewek. Kita jalan tuh beriringan kan, jadi formatnya emang dua orang gitu. Nah, gue ngeliat di belakang carrier-nya Avi, itu ada sosok perempuan, kayaknya ya. Yang gue lihat soalnya adalah kainnya doang. Jadi putih, terus nempel di belakang carrier-nya si Avi, jalan, sampai gue tuh kan saking capeknya bang, jalan tuh udah kayak apa ya, udah kayak
lempar aja itu kaki. Iya, udah kayak udahlah jalan aja mau sampai kapan sini gitu. Gue nengok, merhatiin, kok ada yang ngikutin ya? Cuma gue balik lagi nggak negor nggak apa, sampai kaki gue keserimpet gitu. Kaki gue keserimpet, sosok yang nempel di belakang Afi ini kayak kain yang ditarik tuh lo, yang hilang. Situ tuh, dia negor gue. Kenapa lu Dan? Jangan tidur. Dia mikirnya gue ketiduran. Enggak, Fi. Aman. Capek banget ini. Kaki gue sakit, gue bilang gitu. Udah, jalan lagi. Sampailah di mana senior gue yang tadi tuh nggak kuat jalan, dia ini pingsan. Ini gue tahu setelah gue di bawah dan mendengar ceritanya kan. Dia pingsan, sampai si porter ini akhirnya tuh dia lari. Di jalur itu dia lari. Dia takut kalau kondisinya tuh gawat. Senior gue ini pingsan, porternya lari, si Judi ikutan lari, ngejar si porter ini. Padahal disuruh tunggu gue dan rombongan di belakang. Tapi si teman gue ini, si Judi ini nggak mau. Enggak Kang, saya ikut Kang. Lari dia, lari jatuh-jatuhan, guling-gulingan, lari ngejar, terus udah. Gue nggak tahu. Gue sama Judi itu cuma terpaut satu tikungan paling bang. Jarak gue ke dia tuh nggak nyampe 20 meter lah, kelihatan gitu. Cuma habis satu tikungan itu, gue belok, nggak ada tuh Judi sama porter dan senior gue tadi. Gue kan bandingan sama Afi nih. Ditanya sama senior gue yang belakang nih, cewek. Dan, Judi mana? Tadi di depan, Kak. Bohong lu emang nggak nempel? Nempel, sumpah demi Allah. Gue nggak tahu dia tadi lari, terus langsung nggak kelihatan lagi gitu. Ya udah tuh kita jalan lagi, mungkin sekitar setengah jam kali ya. Kita jalan, tiba-tiba tuh gate Cibodas. Langsung gate Cibodas. Wah, itu gue langsung ngucap syukur alhamdulillah. Wah, akhirnya ya Allah bisa ketemu. Gue pikir nih akan sampai pagi ini begini terus nih. Ketemu gate Cibodas, gue ngelihat ada pos gitu, TV nyala tapi nggak ada orang. Ternyata si Judi jongkok tuh di situ, megang senter aja. Udah ketin. Cut, lu kemana sih? Tadi gue lari ngikutin porternya. Sama senior gue tadi. Terus dia di mana? Dia duluan ke Mangidi gitu, ke base camp. Terus lu disuruh tunggu sini? Iya, disuruh nungguin lu pada. Yaudah deh, udah tuh. Nah, di momen itu tuh tensinya udah turun tuh bang. Jadi udah merasa kayak, oke, akhirnya gue ketemu lagi peradaban, akhirnya bisa sampai bawah, dan ngelihat jam, itu sekitar jam, gue lupa, jam 11 malam kayaknya deh. Hampir tengah malam. Jam 11 malam, dimana kita turun gunung, dari puncak itu, habis zuhur, paling jam 1 atau setengah 2. Sampai 12 jam berarti. Iya. Turun lama banget. Sampai ke base camp, ke Mangidi. Nah, di situ kita kumpul, habis cuci muka, cuci tangan, kumpul di tengah, cerita-cerita. Dan ini porternya nih yang cerita. Dia bilang, tadi tuh saya sebenarnya udah pengen ngajak kita semua bermalam aja di situ. Cuma nggak nemu tempat landai sama sekali, katanya. Ditambah senior gue ini, sebutlah namanya siapa ya, Hilda gitu. Si Hilda ini semaput. Saya nggak berani ngambil risiko. Udah saya lari aja. Tadi tuh siapa tuh temen kamu yang cowok tuh? Ini bang, si Judi. Iya nih si Judi. Saya suruh tunggu malah ngikut lari dia. Jatuh-jatuh kan tuh. Padahal tuh kalau dia nungguin kamu bisa ngeliat tuh. Ngeliat apaan mang? Itu selama kita jalan. Tadi denger kan suara tahak gede banget tuh. Iya. Itu jari-jarinya segede batang pohon. Anjir. Jadi selama kita jalan, itu kayak di ini bang, kayak jadi kita jalan kayak di bawahnya. Iya, gitu. Kayak diintilin. Itu Judi bisa ngeliat tuh kalau dia stay di situ. Udah. Terus akhirnya kita ngumpul, pada nanya tuh satu-satu, memvalidasi apa yang mereka rasakan dan mereka cium di jalur. Saudara-saudara gue cewek pada nanya, Kang, tadi saya tuh nyium bau jahe, wangi banget. Oh iya, pada nyium ya? Iya. Ini kalau kata kepercayaan orang sini, bau jahe itu identik sama munculnya sundel bolong. Kata dia gitu.
Gue udah diem ya. Gue cukup kena mental tuh bang. Gue diem. Dijabarin satu-satu. Iya. Udah akhirnya kita pesan nasi goreng, makan. Udah kayak biasa aja ngobrol-ngobrol. Sampai pas pagi nih. Bangun pagi. Gue mandi. Habis mandi itu diajak sama senior gue yang kelas 3 untuk naik ke Ciberem. Satu lagi teman gue Doni. Si senior gue nih Mahdi, Doni sama gue bertiga. Yeah. Dibilang, Don, ikut gue yuk. Kemana kak? Ke Ciberem. Tektok aja, bawa ini aja, bawa mineral. Oh yaudah, yuk. Naik tuh gue sama mereka berdua. Jadi total bertiga, kita lari ke atas, tak sampai Ciberem, foto-foto. Turun lagi sampai di bawah. Gue lupa berapa lama. Pokoknya sampai bawah si Kak Mahdi ini nanya ke gue sama Doni. Tadi sadar nggak lu? Ada berapa tempat landai yang kita lewatin? Berapa ya kak? 1 kayaknya deh. 1 kan? Semalam ada berapa tempat landai kita ngeres? Oh, oke. Ada kali 3-4 kali. Nah itu dari tadi tuh kita di tempat landai yang sama sebenarnya. Muter. Oh, satu lagi gue lupa. Si Judi bilang ke porternya, Bang, saya ngelihat ada anak kecil pakai jaket merah, muter. Kata porternya bilang gitu dia. Oh, kalau kata orang sini, itu disebutnya si merah, katanya. Si merah ini jin yang seringkali wujudnya tuh ganti-ganti. Kadang jadi pendaki, kadang jadi anak-anak, kadang jadi nenek-nenek, tapi selalu identik sama warna merah. Warna merah. Pernah muncul juga, kata dia, saya pernah lihat waktu itu jadi orang botak deh. Orang botak. Jaketnya merah. Itu merah tuh ya? Jaket merah, botak. Tarik Ten Hag kali gue bilang. Gitu. Udah. Gitu sih. Pengalaman akhirnya di pagi itu kita menemukan bahwa tempat landai semalam tuh harusnya cuma 1. Tapi malam itu kita beberapa kali di tempat yang sama. Gitu. Itu pengalaman pertama gue naik gunung, fun hiking yang ternyata endingnya nggak fun. Nggak fun sama sekali. Gue nggak mau lagi sih gue di situasi kayak gitu. Dan setelah pendakian di Gunung Gede tahun 2009 ya bang ya? Tahun 2009 pada saat itu ada nggak ngelanjutin untuk melakukan pendakian fun hiking lagi ke gunung-gunung lainnya? Kalau fun hiking lagi udah nggak pernah lagi. Cuma gue tuh masih tergabung dalam ekskul itu kan. Sampai gue tuh ikut pelantikan Caang waktu itu, calon anggota. Buat dapetin Slayer-nya waktu itu. Cuma di situ nggak ada pengalaman misi sama sekali. Karena gue itu naik ke Halimun kalau nggak salah. Jadi ada lembah DITI itu Halimun. Oh iya benar-benar. Bener ya? Iya. Kita pelantikan di lembah DITI itu. 4 hari 3 malam. Buat ngambil nomor. Cuma buat ngambil Slayer. Belum nomor, belum logo. Slayer-nya doang. Masih Slayer ya? 4 hari 3 malam. 4 hari itu full hujan. Full hujan. Gue inget banget. Malam pertama materinya tuh bivak kelompok. Malam kedua materinya bivak alam. Materi ketiga, malam ketiga tuh bivak individu. Ponco yang gue punya, ponco lama. Tarik-tarik, berat. Wah. Pulang dari situ bang, kuku gue goyang, yang jempol. Jadi pulang dari pelantikan itu, gue cabut kuku. Emak gue marah-marah. Kaki udah pada kedinginan tuh ya? Jadi peta kontur. Bener, peta kontur. Sumpah, emak gue marah-marah tuh. Udah lah, nggak usah. Cita alam apa nih? Harus cabut kuku begini. Ini kan estimasi ke Gunung Gede, ada manajemen waktu tersendiri nggak sih pada saat itu? Nge-brief ya gitu, nanti kita nyampe surga jam sekian. Ini kan kalau gue lihat tentang waktunya kan lama banget saatnya. Ada. Sebenarnya estimasi itu di-share di awal. Kayak, ini kita pendakian kurang lebih tuh dari base camp pertama sampai ke Surya Kencana itu sekitar 7-8 jam. Iya. Idealnya. Makan pelaksanaannya bisa 11 jam tuh gue sampai sana. Sama pas turun juga dibilang, ini paling turun ke bawah tuh 8,5 sampai 9 jam lah. Tapi ternyata 11 jam lagi. Iya. Dan jadi, itu kan makan waktunya lumayan cukup lama tuh ya. Lama bang. Kalau ngeliat tadi naik sampai hampir 12 jam, turun sampai 12 jam. Gokil. Kayak gue di situ tuh kayak kasihan sama porternya sebenarnya. Kayak maaf ya lu dapet rombongan yang kayak begini. Nah,
Nih Bang Danu, kondisi 2009 pada saat itu Gunung Gede kayak gimana sih situasi kondisinya? Oke, ini karena gue beneran pemula waktu itu ya, yang gue lihat base camp itu masih pada pakai kayu dan bilik, masih pada pakai kayu dan bilik. Etalasenya banyak stiker-stiker komunitas, pendaki, apa yang gue dengar dari pendaki-pendaki yang sekarang kan, karena base campnya udah tingkat ya, udah bagus, banyak mobil, banyak villa. Oh, ada warung juga ya. Ada warung juga. Banyak villa, iya. Dulu nggak ada tuh ya? Nggak ada. Oke, nah itu kalau pos nama-nama pos gitu ada tuh 2009 tuh. Seingat gue udah ada. Yang gue inget itu tadi satu kandang badak, buntut lutung, kandang batu. Udah sisi saya gue lupa nama pos-posnya, yang gue inget itu doang. Tapi udah ada. Nah mungkin kalau Bang Danu naik lagi ke Gunung Gede sekarang ini ya, jauh berbeda lah ya di tahun itu ya. Oh beda sih Bang, kalau yang gue denger kan sekarang kacau sih. Bahkan udah warung di atas. Setiap pos ada warung tuh. Iya, setiap pos ada warung dulu. Jadi kayaknya nggak perlu bawa logistik tuh dari bawah. Sekarang udah kayak gitu ya? Oh gitu ya? Naik ojek bisa Bang. Bab, capek banget dulu gue naik gunung. Sekarang ada ojeknya itu Bang. Ada Bang. Kalau kayak naik gunung sekarang gue kayak siap-siap aja. Siap-siap aja. Udah gak keserem dulu kali ya. Setiap pos ada warung, terus ada musola juga sekarang tuh. Enjoy ada shelternya, enak lah. Iya, gue baru nggak sih. Ternyata 2009 itu 16 tahun lalu. 16 tahun lalu Bang. Iya. Lama banget. Iya, Gue lama masih gue ada fotonya sih, ntar kelas di insert 1 aja. SMA. Gue 2009. Seumuran kita berarti. Emang iya Bang? Lah iya kan gue kelas 1. Oh, kelas 1 juga ini? Itu. Kelas SMA itu 2009. Pantaran. Iya. Iya. Ada fotonya gue bener. Ini kan pengalaman yang mungkin nggak maksudnya nggak dipikirkan lah ya, naik gunung gede yang tadi fun hiking akhirnya mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar. Nah sebelumnya pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu juga nggak sih Bang? Bukan di gunung aja, mungkin kayak di rumah di sekitar gitu. Wah, kalau itu mungkin berkaitan sama gua selama bikin konten kali ya. Nah iya tuh. Selama pernah nggak Bang ya lagi bikin PMK. konten nih di studio ngalamin kejadian-kejadian yang mungkin aneh gitu, janggal? Pernah beberapa kali. Pernah berapa kali tuh? Salah satu yang paling memorable yang bikin gua sama Bimo itu akhirnya stop recording, stop rekaman, itu pas kita lagi bercandai jin puncak. Jadi ini disclaimer ya buat teman-teman. Jadi puncak nih. Iya, jadi PMK tuh genre-nya kan fun horror ya Bang. Yeah. Jadi itu kita sering merosting jin, merosting dukun, merosting orang kesurupan gitu. Jadi sering kita roasting gitu. Dan waktu itu tayangnya di YouTube. Kita biasanya take itu dalam satu kali syuting bisa 3 episode. Satu episode, satu cerita. Nah, waktu itu kita lagi dapat cerita yang kurang lebih intinya adalah orang liburan ke puncak, balik dari puncak ke Jakarta, dia ketempelan. Oke. Nah, hal itu kan sering banget terjadi tuh. Iya. Umum Lah ya. Umum kan? Gitu, ya. Nah, di situ tuh kita mengeluarkan unek-unek soal kelakuan jin puncak. Kita bilang, jin puncak, lu jangan bikin susah orang dong. Udah ngikut ke Jakarta, nyusahin orang, minta dipulangin. Emang lu nggak mikirin one way, macet gadok, bikin orang sakit. Lu tiru dong tuh jin Jakarta, gitu-gituin. Lu tiru dong tuh jin Jakarta. Orang puncak main ke Jakarta, nggak pernah ketempelan jin Jakarta. Jin Jakarta mah biasa aja. Mau lihat ibu kota lu, gitu-gitu. Itu kata-katain. Sampai di pas tag video berikutnya, di headphone kita berdua muncul suara geraman. Serius, beneran. Anjir. Gue denger tuh, denger lu. Suara geraman ya? Iya. Ini ada di YouTube ya. Semua terrecord. Nempel ngikut ke puncak. Yang jin puncak yang norak nih, gua kasih tahu. Lu pada main ke Jakarta mau kemana sih? Udah lanjut. Masih cuek. Kita masih bercandain lagi. Datang kali nih jin puncak gitu. Marah tuh. Gitu. Sampai pas opening video ketiga lagi ngomong kayak gini nih ke kamera. Oke, teman Kliwon, kita lanjut ke cerita berikutnya, masih dalam edisi yang sama, bla 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 bla. Tiba-tiba di belakang kamera gua, itu kan videografer. Belakang videografer tuh ada tirai. Ada tirai di mana ruangan kita kan cukup kedap, studio, nggak ada angin sama sekali. Tiba-tiba tirai itu
kayak disibak. Buat gitu. Anjir. Iya. Dia videografer gue langsung mundur. Langsung mundur ke samping gitu. Anjing gitu. Terus gue sama Bimo kayak melongo gitu. Wah. Kayak masuk deh ini, marah beneran kali ya. Kita langsung berhenti syuting. Berhenti. Bentar ya. Berhenti. Kita berhenti sebentar. Kamera mati, cut. Gue sama Bimo langsung konsul ke salah satu teman kita yang memang Peka malam jadi gitu. backupan kita. Oke. Asli, Cil gak nyaman deh, Cil. Sebentar ya, teman Kliwon, Bentar kita ya. nanti lanjut ya. Bentar ya. Sorry nih, banget. Ini harus nih. Ini nggak apa-apa masuk, cuma nanti kita lanjut ya. Oh ini Nggak bener. ini dipotongnya, Cil ya? Dipotong aja nanti, oke ya. Siap, Bentar ya. bentar. Dia langsung ngomong, "Lo habis ngapain sih pada?" "Iya, habis bercandain ini gini. Ya udah bentar, bikin kopi hitam aja." Bikin kopi hitam, gua nurut. itu salah satu tuh, Bang. Gua tuh orang yang cukup skeptis. Iya. Bukan yang dikit-dikit horor enggak sama sekali. Iya. Cuma pas momen itu gua nggak nemu penjelasan logisnya. Bikin kopi nih. Ah, Iya, enggak. Pas kejadian itu, gua nggak nemu penjelasan logisnya. Iya, Anjing, iya. angin dari mana anjing? Iya. Tiba-tiba Ada. hordeng lu, Iya. buat gitu. Nah itu salah satu yang real tuh depan mata gue. Anjing marah nih. Mungkin kalau gue bisa lihat kelihatan kali ya sosoknya kayak apa. Gitu. Dari suara dulu dia ngasih teaser kan. Iya. Suara dulu nih gue muncul. Kagak digubris, masih dibecandain. Gitu. Sibak ini nih hordeng. Gitu. Gila sih itu. Poltergeist. Nanganinya dengan cara bikin kopi. Bikin kopi hitam. Kayaknya sama teman gue mungkin diritualin kali ya atau apa, gue nggak ngerti. Aman tuh, habis itu lanjut lagi tuh, Bang. Lanjut lagi. Berarti ini videonya tayang di YouTube ya? Ada di YouTube. Oh, lu tayang ini? Iya, gue tayangin. Judulnya Jin Puncak Goblok. Bener. Satu lagi, kan 3 video tuh. Jin Puncak Goblok, sama Jin Puncak Beneran Ngamuk. Nah, judulnya itu. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke Gunung Gede. Dari cerita lo nih, Bang Dani, gue masih ada beberapa pertanyaan nih. Salah satunya yang tadi senior lo yang sempat digendong, itu pas sampai bawah, dikasih tahu nggak penjelasannya sakit karena apa? Oke, kalau yang gue inget ya, dia itu kayaknya entah haid atau emang lagi tiba-tiba kurang fit ya. Mungkin gejala flu atau apa gitu sampai beneran nggak bisa jalan, lemes, kayak apa ya, kayak nggak kuat diri lah ya. Udah nggak kuat diri. Cuma gue nggak inget sih, Bang, penyebabnya itu apa gitu, dan dia juga nggak cerita. Sampai base camp sehat lagi tuh? Kagak, masih rebahan aja. Masih rebahan aja. Sampai besok paginya baru tuh Sehat mau tuh ya? makan, nggak langsung sehat gitu enggak. Nggak, soalnya ada juga cerita-cerita orang nih, biasa di jalur nih ya, gue punya teman sakit gitu, digendong porter, sampai bawah, seger langsung, rokok gue mana rokok gue, minta rokok. Itu cowok tuh begitu? Ada cowok kayak gitu juga. Itu mah kalah-kalah nggak mau, Akal-akalan aja. Kalah mendaki itu kagak mau capek. Kan kasihin porternya ya, gitu ya. Iya, ini mah beneran. Dibombongin, ini beneran berarti ya. Cewek juga, Bang. Oh iya, makanya sih. Kecil juga badannya. Nah, kalau yang masalah tentang yang situasi udah mulai serius tuh, Bang. Waktu di air panas tuh, yang porternya udah, lu bilang suasana udah serius, itu karena apa tuh, porternya ngejelasin gak tuh? Dia atau bilang memang karena perubahan dari sore ke malam, kita harus turun jangan sampai kelewatan malam atau gimana? Yang gue tangkap adalah si porter itu nggak pengen kita maghrib ada di air panas. Oh iya. Jadi gue nggak tahu reasonnya apa, mungkin atas dasar keselamatan atau gimana, karena kan gelap dan licin ya. Benar. Mungkin dia menghindari hal-hal yang nggak diinginkan daripada lu kepleset di situ, bahaya. Jadi lebih baik kita cepetan nyebrang nih pas maghrib ini. Dan peralihan dari sore ke malam itu tuh cukup ini ya di gunung ternyata ya. Asli. Cukup apa ya? Aneh. Iya, rasanya tuh kayak Vibe-nya beda vibe, gitu. iya bener, vibe-nya langsung gitu. Dan kalau yang gue tahu, yang gue tangkap dari si porternya ini, dia mulai merasa pendakian ini nggak beres ketika pas kedua kali kita hadir di tempat yang sama itu. Dia mulai ngerasa, oh oke, ini nggak beres, nggak kayak yang biasanya. Jadi harus agak percepat langkahnya, percepat gitu. Cuma kayaknya momentum akhirnya kita bisa keluar dari ini kan kayak penglihatan lu kayak ditutup ya, semacam ditutup. Itu pas senior gue pingsan, terus dia langsung lari. Jadi tuh kayak membuka apa ya, membuka gerbangnya, dar ya, langsung tas keluar.
Dan itu makanya gue agak berjarak tuh sama judi tiba-tiba. Dia tadi di depan gue, langsung nggak ada. Terus gue lama lagi untuk... Karena si Jody ini lari nih. Iya, karena dia langsung ngikut si porter sama senior gue itu. Oke. Nah, di sini kayak lu merasakan yang tersesat di momen di area situ-situ aja tuh. Dan ini kan sampai berapa kali, berulang kali tuh ya. Nah, lu kan sempat sadar tuh Bang ya. Dan lu sempat kepikiran kayak, anjir ini kayaknya gue masuk ada yang beda dan segala macam. Itu temen lu ngerasain hal yang sama atau enggak tuh? Gue nggak ngomong sama sekali. Pas di bawah nggak ada pembahasan seperti itu tuh? Oh, gue ya di jalur gue nggak ngomong sama sekali. Karena gue beneran nge-keep aja, gue nggak mau ngomong sama sekali, takut. Cuma pas di bawah gue ngomong. Gue tuh ngeh, Bang. Mang. Gue tuh ngeh, Mang. Kak, tadi pas kita jalan, itu patok tuh kan ada tuh kilometer di kiri. Itu angkanya udah turun. Naik lagi gitu. Cuma gue nggak berani ngomong. Gitu, dibahas, di situ dibahas. Semua hal yang kita denger, yang kita lihat dan yang kita rasa itu dibahas semua tuh di malam itu. Keluar semua tuh. Lu ngeliat apa, lu denger apa. Kita sepakat. Kita semua denger suara tahak yang luar biasa gede. Shelter yang dari jauh kelihatan dari center dan cahaya bulan tiba-tiba nggak ada lagi. Itu kita semua ngeliat. Jadi pohon lagi. Kalau yang makhluk yang kecil, anak kecil pakai jaket merah tuh cuma Judi yang lihat. Ini kayaknya nggak usah dibahas. Gitu. Dan berarti si porter ini ngejelasin semua apa yang kalian lihat, dijawab lah semua. Dijawab sama dia. Oke, jadi kayak ada bikin materi itu Bang ya, dosennya ada di tengah-tengah gitu. Iya, benar. Malam itu tuh benar kita kayak anak kecil ngumpul dikasih tahu gitu. Dan porternya nggak jawab ya. Oh, di sini tuh gini-gini. Iya, kalau kata orang sini mah bau jahe itu pertanda adanya sundul bolong. Jadi, oh gitu Mang. Iya. Oke sih. Tapi terlepas dari semua itu, namanya gunung ya atau hutan adalah tempat-tempatnya mereka, bukan Bang Danu aja yang ngalamin seperti ini. Banyak juga beberapa pendaki yang mengalami kejadian yang sama, bahkan ada yang lebih gila lagi. Dan kalau kita bicara tentang Gunung Gede, gunung ini kan memang menjadi salah satu gunung favorit buat para pendaki, khususnya orang-orang Jakarta nih ya, karena dekat areanya, tapi juga menyimpan berbagai misteri di dalamnya. Pernah dibuatin film juga tuh kemarin tuh, tentang Gunung Gede. Prasojo. Dan ini filmnya gokil sih, trending tuh ya. Dan ini kejadian dialamin Bang Danu tahun 2009. Ini Bang Danu kita bahas tentang beberapa konten PMK kan mengangkat cerita-cerita horor juga ya. Betul. Dan mengundang narasumber juga horor. Nah, menurut Bang Danu tersendiri, pengalaman pribadi nih yang dialamin Bang Danu selain tadi di studio, ada nggak sih kejadian-kejadian lain tuh yang mungkin kesehariannya dulu? Oke, mungkin ini cerita pas gue SMA juga. Cuman ya SMA kelas 2 dan mungkin akan singkat kali ya. Jadi di SMA kelas 2 itu kita itu pengen liburan. Gue berempat sama teman sekelas gue pengen liburan ke Ngawi. Kita naik kereta waktu itu, kereta ekonomi. Kereta ekonomi waktu itu benar-benar masih brongs banget, belum kayak sekarang. Asli, kacau-kacau. Ada jualan pop mie kopi. Tukang ternak juga masuk. Tukang batik, tukang lempeng gapit, copet. Wah, ada semua tuh pokoknya. Kereta ekonomi waktu itu. Kita berangkat dari stasiun Senen. Berangkat dari stasiun Senen tuh sore. Naik kereta, jalan sampai di area Jawa Tengah. Gue lupa kotanya apa. Intinya kereta kita tuh lagi berhenti. Karena kereta ekonomi itu akan selalu ngalah sama kereta eksekutif atau bisnis. Kita tuh selalu disuruh nunggu. Langsiran. Disuruh nunggu tuh pasti. Dan ada jeda biasanya dari sebentar sampai bisa setengah jam. Asli. Nungguin langsiran itu. Nah, kita tuh lagi berhenti. Keretanya berhenti. Gua sama temen gua tuh mau rokok kan. Turun yuk. Ayo, sekali kencing. Turun. Kita turun. Nah, di luar itu ternyata area persawahan. Yang ada pemukiman, tapi jauh banget, Bang. Jadi kayak lampu tuh jauh gitu. Gua lihat kanan kiri orang-orang yang pada ngerokok, pada pipis, itu pada keluar semua tuh turun di bawah. Nah, gua sama teman gua si Obi, kita pipis. Paling jarak mungkin 1,5 meter, 2 meter lah. Pipis tuh. Pipis sambil ngobrol. Tiba-tiba dari belakang gua berdua itu muncul ada kakek-kakek. Muncul kakek-kakek. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com.
ceritavideogmail@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Yang bajunya, rambutnya, celananya itu semua full putih. Putih semua dari atas ke bawah. Dia nepok pundak gua sama pundak kayak Obi. Tak. Dia ngomong dalam bahasa Jawa, intinya, "Du, kalau udah selesai pipisnya, lempar pakai batu." Gitu. Waktu itu gue sama Obi lihat-lihatan terus refleks. "Oh iya mbah, makasih. Udah selesai, lempar batu, baru tuh. Tadi siapa ya lu? Panggilannya Buluk. Iya. Tadi siapa ya lu? Kagak tahu gua. Orang sini kali. Orang sini. Lu lihat no. Rumah warga jauh banget. Itu beneran tengah sawah, Bang. Atau penumpang gitu, Bang. Nah, orang sini kali. Orang sini lu lihat no. Kagak ada rumah dari sini. Oh iya. Dia jalan kemana tadi? Ke depan. Gua ngeliat kan, jalan ke depan. Jadi gua tuh gerbong satu, Bang. Gerbong satu, gerbong bukan cadangan, gerbong kosong, otomotif, gitu kan. Jadi gue nengok ke sana, itu gerbong kosong. Gue sama Obi, coba cek yuk, jalan, kosong, depan udah loko. Balik lagi gue, nyari tuh si kakek-kakek, nyari mana ya, sampai gue, mungkin kalau nggak salah, sampai gue ke gerbong keempat, gue masuk ke dalam. Gue sisir tuh. Dari gerbong 4, 3, 2, sampai ke gerbong gua. Nyariin kakek-kakek? Nyariin tuh kakek-kakek. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sampai hari ini gua nggak tahu dia itu siapa. Dia itu siapa. Cuma yang gua tangkap adalah, mungkin maksudnya dia tuh baik. Iya. Karena itu tempat asing, tempat baru buat lu. Iya. Lu nyampah di situ, ngotorin tempat itu, ya lu ikutin adatnya seperti itu. Gitu. Sampai sekarang gue sama si Buluk sama si Obi, gue nggak tahu tuh kakek siapa, muncul dari mana, dan beneran langsung hilang. Abis ngasih tau gue, lempar batu, hilang. Iya. Aneh sih menurut gue. Itu aneh banget. Dan kita bahas tentang horor lagi. PMK ini kan memang tadi gue bilangin ngangkat cerita horor, Bang ya. Nah, lu tadi juga menjelaskan kalau lu tuh, gue ini orang yang skeptis nih sama hal seperti itu nih. Dan lu banyak tuh mendengar cerita horor tuh di PMK tuh, bahkan narasumber. Gimana tanggapan lu tuh, Bang? Maksudnya ada yang memang anjir ini benar-benar orang ngalamin atau halusinasinya dia tuh gimana gitu? Iya, kadang dari apa ya? Gua kan nonton mungkin udah 6 tahunan juga ya di genre ini. Dan akhirnya kita bisa membedakan kapan cerita ini tuh beneran, kapan cerita ini tuh kayaknya terlalu dipaksakan atau berlebih gitu. Coba yang akhirnya kita amini bersama adalah pengalaman horor, pengalaman spiritual atau pengalaman supernatural itu memang sampai kapanpun nggak akan bisa dijelaskan sama nalar. Betul. Karena rutenya tuh udah berbeda. Cuma yang sama-sama kami percaya adalah nggak semua peristiwa yang lo alamin itu penyebabnya adalah jin. Penyebabnya adalah gangguan gaib gitu. Jadi kita nggak langsung mentah-mentah menyimpulkan bahwa apa yang kita alamin itu karena makhluk gaib gitu. Jadi kita juga punya temen yang secara kemampuan supernaturalnya tuh mantep dah. Kita bisa bilang mantep dah. Dia aja kalau misalkan kita konsultasi gitu ya, atau teman kita konsultasi, dia selalu bilang, udah ke dokter? Udah. Berapa kali ke dokter? Baru sekali sih. Udah ke dokter lagi. Kalau harus ke sini. Iya. Udah dua kali ke dokter. Udah ke spesialisnya belum? Belum. Coba spesialisnya. Gituin. Jadi harus dicari dulu root cause-nya dulu nih. Iya. Karena kadang dokter yang umum atau yang general itu nggak bisa nangkep penyebab dari satu penyakit gitu. Lu harus nyari second sampai third opinion untuk bisa memvalidasi. Kalau memang sudah sampai spesialis masih belum ketemu, baru bisa kita lihat secara spiritual gitu, apakah ada yang ngerjain atau enggak gitu. Dan kalau melihat dari secara spiritual, itu di sekitar lo atau sekeliling lo pernah ada yang ngalamin seperti itu juga, Bang? Gua tuh punya, ini keluarga banget. Oh, jangan keluarga ya udah. Nggak usah lah kalau keluarganya. Jangan deh, skip aja lah kalau keluarga ya. Nah, itulah teman-teman cerita dari Bang Danu, dan
semoga teman-teman semua di sini bisa mengambil sisi baik ya dan bisa menjadikan hiburan juga bagi teman-teman semua, menjadikan kayak pelajaran juga. Oh, naik Gunung Gede ternyata ada beberapa jalur nih, salah satu jalur Putri dan jalur Cibodas. Dan sekarang udah aksesnya udah mudah, udah banyak warung, udah naik ojek juga tuh Bang. Iya. Bang Danu mungkin kalau mau coba untuk naik Gunung Gede lagi udah enak tuh. Enak gitu naik motor trail aja dah. Naik motor trail ya. Ojek gendong kan, ojek gendong. Ada. Dan mungkin Bang Danu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua nih, terutama buat para kalangan pendaki yang mau mencoba naik gunung nih, terutama buat pemula-pemula supaya tidak ada terjadi insiden-insiden, bahkan sekarang banyak batu pendaki-pendaki yang hilang di gunung, meninggal dan segala macam. Silakan Bang, punya pesan-pesannya nggak? Ini mungkin pasti banyak teman-teman yang udah jauh lebih berpengalaman ya. Cuma yang dulu gue dapatkan adalah teori itu sama pentingnya dengan praktek sih Bang. Jadi kadang penanganan pada peristiwa kecelakaan atau tiba-tiba hipotermia itu gue lihat masih banyak orang yang belum ngerti nanganinnya gimana gitu. Kemudian skill survival juga di alam tuh seperti apa. Karena mengutip kata senior gue gitu ya waktu itu, dia bilang kalau alam tuh nggak bisa kita lawan, tapi bisa kita siasati dengan ilmu pengetahuan tadi. Kalau lu nyasar, cara nandainnya gimana, rutenya tuh gimana, apakah harus cari jalur air, ngelihat dari lumut, gitu-gitu sih. Berarti lebih mempersiapkan segala macam kayak ilmu-ilmu pendakian tersendiri ya. Harus itu Bang. Terima kasih nih Bang Danu udah mau mampir ke tempat kita yang sederhana ini. Dan dari gua mungkin cukup sekian, gak ada pesan-pesan lebih lanjut. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.